wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali. Walaupun saya sendiri kondisinya agak kurang fit nih, agak flu dan agak demam, tapi alhamdulillah masih bisa hadir di kajian ini, dan mudah-mudahan semua jamaah tetap sehat walafiat, tetap semangat, bahagia dunia akhirat. Amin. Jamaah rahimakumullah, kita berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Di antaranya surat Al-Baqarah yang kita membaca awal-awalnya dengan agak lambat karena penafsirannya ayat per ayat, sehingga kadang hanya membahas sifat orang takwa. Ini pun butuh beberapa kali pertemuan. Dari ayat 3 yaitu tentang sifat orang-orang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Tanda orang takwa mendirikan sholat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang mendermakan atau menginfakkan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka. Intinya orang yang zakat atau infak. Ini tanda takwa yang ketiga. Kemudian tanda takwa yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kemudian tanda yang keempat, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu Taurat, Injil maupun yang lain. Kemudian tanda yang kelima, 5, 6, 7, wabil akhirati hum yuqinun, yaitu orang yang yakin dengan akhirat. Nah, setelah itu kita masuk ayat kelima yang Allah sebutkan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Silakan buka halaman 34 di buku kita masing-masing, halaman 34. Mereka itu adalah di atas pimpinan dan Tuhan mereka, dari Tuhan mereka, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi ini adalah hasil dari sifat orang takwa yang disebutkan dari ayat 3 sampai ayat 4. Kemudian ayat 5 ini memberi gambaran hasilnya adalah menjadi muflihun, orang yang berbahagia. Lalu dijelaskan tafsirnya. Asal usul kata muflihun itu dari kata al-muflih, yaitu orang yang berbahagia. Maksudnya adalah orang yang berhasil mendapatkan yang diingini dengan usaha sudah payah, seolah-olah terbuka hal baru di hadapannya dan tidak akan hilang dari genggamannya. Jadi intinya al-muflih adalah orang yang berbahagia. Kemudian dalam ayat juga kata hum, ya, humul muflihun. Hum itu adalah mereka itu, atau ulaika, ya, mereka itu yang disebut 2 kali pada ayat ini. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi kata ulaika, ya, itu dalam satu ayat disebutkan 2 kali. Di ayat 5
ulaika ya, ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata ulaika yang kemudian dalam bahasa Indonesia mereka itu, nah, ini disebut 2 kali pada satu ayat, yaitu di ayat 5 ini. Maksudnya sama, yaitu orang-orang beriman dari golongan ahli kitab dan bukan ahli kitab yang beriman kepada Rasulullah SAW. Pengulangan itu bermaksud menunjukkan bahwa orang-orang beriman yang berasal dari kedua golongan itu sama-sama memperoleh pimpinan. Pimpinan di sini adalah hidayah, hudan, petunjuk di sisi Allah. Karena ini masa-masa pemilu, mendengar kata pimpinan nanti mikirnya lain lagi masalahnya. Jadi memperoleh pimpinan di sini adalah memperoleh hidayah, hudan, petunjuk, dan memperoleh salah satunya itu sudah cukup menjadi pembeda antara mereka dengan golongan lain. Lebih-lebih kalau keduanya itu mereka memperoleh semua. Kemudian kata di atas pimpinan dari Tuhan mereka, maksudnya yaitu ala hudan min rabbihim, ya, ala hudan min rabbihim, di atas pimpinan atau petunjuk dari Tuhan mereka. Maksudnya menunjukkan adanya kemantapan dan kekukuhan jiwa menjalani pimpinan Allah atau bimbingan dan petunjuk Allah, sebagaimana kedudukan orang menunggang kuda duduk di atas punggung kudanya. Jadi singkatnya ayat 5 ini memberi hasil bagi orang yang memiliki sifat-sifat takwa. Mereka benar-benar, pertama, ulaika, mereka itu ala hudan min rabbihim, itu di atas petunjuk Allah. Kemudian yang kedua, wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah golongan orang yang sukses, golongan orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Inilah 2 hasil dari sifat takwa. Otomatis kalau di atas petunjuk Allah akan selalu dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan kalau orang di atas jalan yang lurus, otomatis mereka akan meraih kedudukan muflihun, yaitu orang yang sukses. Saya kira ini sudah cukup dipahami bersama atas hasil dari sifat-sifat orang bertakwa. Kemudian kita masuk pada ayat 6 dan 7 ya, untuk menghangatkan suasana sambil menunggu kehangatan teh. Ini kita baca 2 ayat. Saya baca, nanti diikuti ya, biar ada sama-sama dapat bacaan dan pahalanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim
6 dan 7. Sungguh orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau beri mereka ancaman atau tidak engkau beri ancaman, mereka tidak beriman. Ayat 7, Allah bahasanya ini apa ini? Allah menteraikan. Allah menteraikan. Ya, Allah menutup ya. Allah menteraikan hati. Menterai. Saya bacanya malah bingung sendiri. Menteraikan hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada tutupan, dan bagi mereka itu siksa yang besar. Ya. Kalau secara terjemah bebas, khotama itu kan menutup. Ya. Khotama menutup, khotim khotama. Tapi ini kok bahasanya menteraikan, mengunci ya. Ya, jadi mengunci, Allah mengunci hati mereka ya, khotama menutup. Kemudian keterangan ringkas ya, yang membaca terjemahnya agak sedikit berbeda nih. Keterangan ringkas. Sesudah Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang bertakwa dan keutamaan yang mereka akan peroleh, lalu diikuti dengan menerangkan keadaan golongan kedua, yaitu golongan kafir lagi durhaka. Mereka sampai kepada kekafiran, itu tertutup mata hatinya menerima iman, karena sudah tidak mau memperdulikan lagi peringatan dan kabar gembira dari Allah, nasihat dan ajarannya. Mereka lari menjauhi jalan lurus, menentang kebenaran dan membutakan hatinya terhadap yang hak. Karena itu bagi mereka, baik ada ancaman siksa dari Rasulullah SAW atau tidak, sama saja. Akibatnya mereka tidak dapat membedakan antara cahaya dan gelap, antara yang berguna dan berbahaya. Adalah sudah menjadi sunnatullah bahwa orang yang berkecimpung dalam kekafiran, hati, pendengaran, dan penglihatan mereka akan tertutup mati, sehingga tidak lagi siap menerima iman, dan Allah telah menetapkan siksaan yang pedih bagi mereka pada hari pembalasan. Sedang di dunia ini mereka akan hina, lemah dan rendah, sebagaimana tersebut dalam ayat 114 surat Al-Baqarah. Baik, sebelum masuk tafsirnya, sedikit menggambarkan lagi dari ayat ini bahwa Allah sedang menggambarkan orang-orang kafir. Kalau ayat 1 sampai ayat 5 itu sifat orang takwa yang mendapatkan kesuksesan. Nah, pada ayat 6 dan ayat 7
ini menggambarkan sifat orang-orang kafir. Nanti kita akan mendapati ayat-ayat berikutnya setelah ayat 7 ini, dari ayat 8 sampai ayat 20 itu gambaran tentang orang-orang munafik. Jadi justru ketika Allah menggambarkan orang munafik itu lebih banyak daripada menggambarkan orang kafir. Jadi dalam ayat 6 dan 7 itu gambaran orang kafir cuma 2 ayat. Ya. Dan digambarkan orang kafir itu enggak akan menerima kebenaran. Sawa'un alaihim, sama saja mereka itu. A'angdartahum am lam tundirhum. Ini langsung Allah berkomunikasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau Muhammad mengingatkan mereka yang kafir atau tidak, mengancam mereka dengan ancaman siksa atau tidak. Mereka sama, la yu'minun, tidak akan beriman. Ini juga bisa diambil pelajaran. Kita menyampaikan saja, alainal balagh. Tugas kita adalah menjelaskan, menerangkan, menyampaikan. Masalah mereka akan menerima atau tidak itu kembali kepada masing-masing. Ini biar kita bersikap bijak menghadapi orang kafir. Artinya tidak emosi. Sudah dijelaskan, sudah diterangkan, sudah diberi ancaman, tetap kafir juga, nggak usah marah. Sudahlah, memang itu sama saja orang kafir itu. Kenapa? Dijelaskan dalam ayat 7 itu. Khatamallahu ala qulubihim. Memang Allah sudah mengunci, sudah menutup, ya, sudah khatama, jadi menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Jadi hati tidak menerima, kemudian pendengaran tidak berfungsi untuk menyimak. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka itu juga tidak berfungsi, karena memang ada hisyawah, ada penutupnya. Nah, karena itu ini juga untuk pelajaran, ya, buat kita. Kita wajib berdakwah, kita wajib menyampaikan kebenaran, tapi kita tidak bisa memaksakan. Kita semua tahu ada ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi memang innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk itu datangnya dari Allah. Jadi kita tidak bisa ngotot, ya, untuk memaksakan kehendak. Walaupun apa yang kita terangkan sangat gamblang, apa yang kita jelaskan sudah sangat terang benderang, jelas sekali, tapi tidak kemudian kita merasa apa yang sudah kita terangkan harus mereka terima, karena memang hati mereka sudah tertutup, sehingga ya susah menerimanya. Kita masih ingat sejarah terkait dengan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib, ya. Sebegitu dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah merawatnya, mengayominya, melindunginya, dan terus bersama Nabi sejak usia 8 tahun sampai Nabi usia 40 tahun menjadi Nabi. Itu sangat dekat. Dan dari usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan dakwahnya sampai
Nabi sekitar usia 50 tahun atau sekitar 10 tahun Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran tauhid kepada khususnya pamannya Abu Thalib, tapi tidak kemudian menjadi Islam, tidak masuk Islam. Nah, ini pelajaran juga. Kita walaupun punya orang yang dekat, ya sudah kita jelaskan, sudah kita terangkan dengan berbagai cara, tapi kemudian tidak menerima, sudah kita jangan marah, jangan emosi, la taghdab, ya, jangan marah, sabar. Yang penting alainal bala, tugas kita menyampaikan. Nah, ini untuk menggambarkan orang kafir itu secara bahasa memang tertutup. Kafir itu secara makna kafir itu menutup atau hatinya tertutup, sehingga apapun tidak bisa masuk, tidak bisa lewat telinga, tidak bisa lewat mata, dan tidak masuk ke hati. Nah, ini sekilas gambaran yang Allah tegaskan. Jadi kalau Allah sendiri sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya sudah, kita harus yakin, ya, yakin bahwa memang demikian adanya, ya, orang kafir. Jadi a'angdartahum am lam tunzirhum. Nah, kita masuk pada penjelasan-penjelasan selanjutnya. Lihat di halaman 35, diawali dari kata sungguh orang-orang kafir itu, ya. Yang dimaksud dengan orang-orang kafir pada ayat ini yaitu orang yang kekafirannya mendarah daging, ya, sehingga tidak lagi siap menerima iman. Mereka mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka telah diberi penjelasan dan argumentasi yang rasional, tetapi mereka menghadapi semua argumentasi itu dengan sikap ingkar dan penghinaan. Ini sedikit kita buka lembaran sejarah dakwah Rasulullah SAW dari usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun sampai usia 53 tahun berada di Mekah, itu tidak bisa merubah kota Mekah menjadi kaum muslimin. Jadi mayoritas justru kaum kafirin, orang-orang kafir. Jadi yang Islam lebih sedikit. Padahal Nabi sudah dakwah 13 tahun, dari usia 40 sampai 53. Yang itu kemudian Allah Ta'ala memberi tempat baru, ya, yaitu Yasrib yang kemudian berubah menjadi kota Madinah. Nah, ini juga suatu solusi, ya, ketika berdakwah di suatu tempat tidak mendapatkan respon positif, malah dapat tantangan dan rintangan, memang boleh kita beralih ke tempat lain. Tapi kalau kita masih mampu, ya, berdakwah di tempat tersebut, ya bisa kita lanjutkan. Tapi seandainya, ya, sudah tidak memungkinkan lagi, kita boleh meninggalkan, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Bahkan ketika tahun ke-5, ya, artinya Nabi dakwah sudah 5 tahun, sementara yang masuk Islam jumlahnya lebih sedikit dan kondisinya terzolimi, terancam,
penuh penyiksaan, maka Nabi Muhammad SAW meminta kaum muslimin untuk cari aman, yaitu mencari suaka di Afrika. Kita tahu ada istilahnya Habasyah, ya Habasyah, yang kemudian kalau kita bahasakan sekarang itu Ethiopia. Yaitu di Afrika ada raja namanya Najasyi. Secara keyakinan agamanya Nasrani, tapi beliau sang raja tidak pernah menolak tamu, tidak pernah menolak suaka. Artinya siapapun yang datang dilindungi. Dari situlah kemudian Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ini hijrah pertama, yaitu ke Ethiopia. Nah, ini untuk menggambarkan saja bahwa ketika kita di suatu tempat yang tidak kondusif, tidak aman, tidak nyaman, kita boleh pindah, ya, boleh pindah dari satu tempat ke tempat yang lebih aman. Nah, ini hanya contoh saja, tapi bukan berarti mengendorkan dakwah. Ya, tetap kita berupaya dan berusaha mengajak orang untuk bertauhid, ya, beriman kepada Allah, menjalankan syariat Islam dan seterusnya. Nah, ini upaya kita. Tapi kita sudah punya keyakinan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lalu kemudian kalau kita sudah menyampaikan ditolak dan ditolak, bahkan dimusuhi dan dimusuhi, ya sudah, boleh kita meninggalkannya. Karena memang orang kafir tertutup hatinya. Tapi yang namanya hidayah Allah bisa saja, ya, dicontohkan. Umpamanya Umar bin Khattab ini hasil doa Nabi, permohonan Nabi Muhammad SAW yang meminta Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu Umar. Waktu itu ada dua Umar, dan salah satunya adalah Umar bin Khattab. Dan waktu itu Umar bin Khattab adalah orang yang menentang Islam, bahkan berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi senjata Nabi Muhammad SAW adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Nah, ini juga bisa ditiru. Ketika kita berhadapan dengan musuh, kita nggak mampu menghadapi langsung, kita pakai senjata utama, yaitu doa. Nah, ini bisa kita lakukan. Dan walhasil Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi yang lain masih banyak tokoh-tokoh yang belum mendengar kebenaran, ya, ada Abu Sufyan, ada apalagi Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan masih banyak abu-abu yang lain. Itu mereka benar-benar menolak kebenaran, bukan sekedar menolak, menentang, bukan sekedar menentang, mengancam, bukan sekedar mengancam, memerangi. Ya, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ini sekilas yang membuka lembaran sejarah dakwah Rasulullah SAW. Jadi ayat ini seakan-akan memberi ketenangan batin Nabi Muhammad SAW. A'anzartahum am lam tunzirhum. Engkau hai Muhammad memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, tetap la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, kita lanjut lagi membacanya. Sebab kekafiran mereka ini adalah, nah, kenapa mereka
tetap kafir. Satu, menentang kebenaran yang mereka ketahui. Yang termasuk kategori ini adalah orang musyrik dan Yahudi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah singkatnya orang musyrik untuk orang-orang yang ada di Mekah waktu itu. Kemudian untuk Yahudi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang tinggal di Madinah. Jadi ketika Nabi di Mekah, orang-orang yang tidak mau beriman disebut kafir. Mereka adalah kaum musyrikin. Ya, mereka orang-orang penyembah berhala. Jadi dakwah Nabi 13 tahun itu tidak didengar, tidak diterima. Ya, ini disebut orang-orang musyrik, kaum musyrik Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, ketika Nabi Muhammad sudah pindah di Madinah, ada kaum yang tidak mau menerima kebenaran, yaitu orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka punya kitab Taurat dan di dalamnya ada keterangan bahwa akan datang Nabi, ya, yang sifat-sifatnya sudah disebutkan, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka pun tidak mau mengakui, tidak mau mengimani. Bahkan mereka akhirnya menentang. Nah, ini adalah gambaran istilah orang-orang kafir, ya, sebab kekafirannya ini karena menentang kebenaran. Sekalipun mereka tahu, baik orang musyrik di Mekah maupun orang Yahudi di Madinah. Nah, lalu ada contohnya di sini. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Kemudian Walid bin Mughirah, ini yang kelompok orang-orang musyrik Mekah. Dan pendeta-pendeta Yahudi, ini contoh orang-orang Yahudi Madinah yang tidak mau beriman. Mereka disebut adalah orang-orang kafir. Kemudian nomor 2, sebab kekafirannya congkak dan sombong. Ini halaman 36. Congkak dan sombong serta mengabaikan kebenaran. Nah, golongan kedua ini ada di segala zaman dan tempat. Nah, ini berlaku tanpa batas tempat, tanpa batas waktu, baik di zaman Nabi maupun zaman sekarang. Ini berlaku. Yaitu mereka adalah orang-orang kafir yang congkak dan sombong, ya, tidak mau mendengar, ya, kebenaran. Kemudian selanjutnya mereka ini disebut oleh Allah pada ayat 22 surat Al-Anfal. Nah, itu nanti bisa dicek lebih lanjut. Kemudian huruf B ini lanjutan dari tafsirnya. Tadi baru sungguh orang-orang kafir itu. Huruf B yaitu sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'angdartahum, apakah engkau beri mereka ancaman, am lam tungzirhum, atau tidak engkau beri ancaman. Penjelasannya, yang dimaksud ancaman ialah memberi kabar, menakutkan kepada orang yang berbuat dosa atau meninggalkan perbuatan terpuji. Dan kabar menakutkan di sini ialah siksaan dan hukuman Allah terhadap orang yang berbuat dosa. Ya, ini kalau sekedar mencontohkan zaman sekarang ini seperti, ya, ini yang sedang ramai kan di Israel, ya, bahwa seperti Perdana Menteri Israel ini boleh dibilang orang melesetkannya Setanyahu. Jadi Benyamin Netanyahu disebut Setanyahu karena ini benar-benar kafir, ya, tidak
peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan kemanusiaan, membantai orang itu seperti menyembelih hewan, nggak punya peri kemanusiaan, dan suruh berhenti perang pun malah menantang, siap perang sampai tahun 2025 ini kan edan. Jadi padahal mereka sudah kewalahan yang menghadapi kaum pejuang ya, para mujahidin, baik itu yang kelompok Hamas atau kemudian Al-Quds atau dari Lebanon, Hizbullah, terlepas latar belakangnya ada yang Syiah, tapi intinya mereka para pejuang melawan Israel, dan Israel kewalahan sampai kehabisan alat perang, sehingga apa itu namanya yang untuk perang apa namanya itu tank ya, tank-tanknya banyak yang hancur lalu hampir habis, maka tank-tank lama itu diperbaiki. Itu kan lucu. Jadi tank-tank yang sudah dimasukkan ke gudang dianggap rosokan itu diperbaiki lagi untuk perang, itu saking kehabisan senjata. Kemudian juga mereka sebenarnya sedang krisis ya, karena untuk biaya perang itu sangat besar, dan ternyata hutang juga. Nah, ternyata yang hutang bukan hanya di Indonesia. Jadi Israel pun ternyata punya hutang. Kemudian ada lagi karena memang ada pasukan Yaman dari Al-Houthi ini mencegati kapal-kapal yang mau masuk Israel, entah yang membawa makanan, minuman, atau bahkan apalagi senjata, itu dihadang, sehingga mereka krisis makanan juga, sehingga sekarang banyak kelaparan. Nah, tapi sana nggak ada orang menyebar bansos itu, apalagi PM-nya nggak bagi-bagi bansos itu ya. Jadi presidennya nggak turun tangan kalau di Israel itu untuk bagi-bagi bansos itu. Jadi artinya walaupun mereka merasa hebat, merasa kuat, tapi sebenarnya keropos. Tapi itulah kafir. Jadi seperti contoh orang katakanlah dia Yahudi, ini Yahudi yang kafir ya, artinya yang betul-betul congkak ya, tidak mau mendengar kebenaran ya, menerima kebaikan dan seterusnya, bahkan melihat orang Islam ini sebagai hewan-hewan yang harus dibantai. Masya Allah. Nauzubillah. Itulah contoh gambaran orang kafir. Kalau kita kait-kaitkan bahwa kafir yang dimaksud dalam ayat tadi itu bisa congkak dan sombong, dan ini berlaku sampai zaman sekarang. Nah, ini hanya salah satu contoh. Nah, nanti kalau di Indonesia ini yang mayoritas orang Islam tapi kemudian tidak mau mendengar kebenaran, itu nanti kelompoknya orang-orang munafik. Itu nanti ayat berikutnya ya, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu adalah gambaran-gambaran orang-orang munafik. Nah, itu maka lebih banyak nanti. Nah, ini masih fokus pada orang-orang kafir. Kemudian huruf C sudah suruh belum ini? Belum ya? Mereka tidak beriman, la yu'minun ya, la yu'minun. Keterangan ini mempertegas bahwa ada ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bagi orang kafir sama saja. Mau ditakut-takuti neraka, nanti di akhirat dihisab, Allah mereka tidak akan mendengarin, malah menertawakan orang yang menjelaskan nanti ya, kalau kamu kafir nanti akan disiksa di neraka. Mereka akan tertawa kayak pengalaman akhirat saja, kayak pernah mati saja. Kita sama-sama hidup di dunia, kok sudah bicara masa depan yang tidak tahu. Ini mereka malah justru mengolok-olok ini ya. Jadi artinya mereka tidak akan beriman. Malah ketika umpamanya nanti orang mati akan dibangkitkan kembali
Allah nyatanya dari dulu orang dikubur ya nggak ada yang berdiri lagi. Ternyata yang nggak ada yang bangun lagi, malah yang obah menjadi bocah, malah guyon ini. Jadi artinya memang orang kafir mau dijelaskan dengan cara apapun, sampai kita ini capek menyampaikan, kita kehabisan bahasa, ya tetap kafir. Ya memang orang kafir. La yu'minun, ini sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi kita nggak usah ngeyel-ngeyel. Oh saya sudah jelaskan, oh yuk kafir terus dasar, bodoh, tolol, goblok. Jadi kan malah emosi dewi. Sudahlah, sabar. Memang gitu, la yu'minun gitu. Jadi jenengan mau pakai bahasa apapun tetap kafir gitu. Jadi berhadapan dengan orang kafir ya sudah, kita hanya menyampaikan sesuai keadaan, ya, sesuai nalar mereka. Ya, kalau kemudian mereka menolak ya sudah. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri menyampaikan 13 tahun dakwahnya di Mekah, yang kafir tetap kafir. Nabi Muhammad SAW dakwah di Madinah 10 tahun, Yahudi yang kafir tetap kafir. Jadi tidak ada perubahan. Yang beriman di Madinah adalah justru penduduk Madinah yang tadinya bukan Yahudi. Ya. Mereka dari golongan Aus dan Khazraj yang kemudian mereka satu padukan menjadi istilahnya kaum Ansor. Nah ini yang mereka beriman. Tapi Yahudi mereka tetap kafir. Ya walaupun ada satu, dua atau berapa orang Yahudi yang kemudian masuk Islam, tapi mayoritas Yahudi tetap kafir. Itu di Madinah. Walaupun Nabi awalnya juga mencoba mendekati mereka. Jadi strategi dakwah Nabi Muhammad SAW itu membuat semacam toleransi, ya, toleransi dan saling melindungi. Jadi untuk saling bantu membantu, tolong menolong, saling berkunjung. Ini dilakukan Nabi. Membuat perjanjian kalau nanti orang Yahudi diserang oleh musuh, umat Islam siap ya menolong mereka, dan sebaliknya orang Islam jika diserang oleh musuh, orang Yahudi siap membela umat Islam. Itu dibikin sedemikian rupa. Tapi yang namanya Yahudi kafir hanya membuat perjanjian, tapi mereka mengingkari janji. Mereka tidak benar-benar memenuhi janjinya. Nah ini juga sudah terbukti di zaman Nabi ketika di Madinah. Kemudian keterangan selanjutnya, keterangan ini mempertegas bahwa ada ancaman dari Nabi SAW atau tidak bagi orang kafir sama saja, sebab mereka tidak bersedia beriman. Dan yang terakhir huruf D, Allah ini loh yang bahasanya ini memeterai hati mereka dan pendengaran mereka. Mematri gitu ya. Nah ini kok memeterai gitu. Enggak, tulisannya apa di situ? Memeterai. Mestinya mematri gitu kan ya. Maksudnya ya tadi menguji itu. Ini loh tulisannya mematri ya. Ini bahasa Indonesia gimana memeterai, betul? Nah, ini salah tulis kayaknya. Mematri ya, mematri hati, udah menutup ya, mengunci, itu aja lebih jelas. Mengunci hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, ada tutupan, ada tutupan. Ya.
Ya ini masalah redaksi saja lah, kita maklumi. Ini penerjemahnya juga sudah hebat, menerjemahkan segitu banyak. Cuma kadang pilihan katanya yang mungkin belum populer di bahasa kita ini. Kalau di kamus artinya segel. Oh segel. Memateri. Materai. Oh, bahasa Melayu. Mematrai gitu ya. Oh mematrai, segel materai ya itu. Ya sudah kita maklumi saja. Hanya satu kata, jangan kemudian menyalahkan penerjemah itu loh. Ini. Ya hanya kita mengimbangi. Ya kita sudah paham lah, maksudnya menguji, menutup itu. Di sini Allah perumpamakan hati orang-orang kafir itu dengan rumah yang terkunci mati. Nah ini ada keterangannya, atau disegel pintunya, ini disegel. Rumah yang disediakan untuk menaruh barang-barang berguna untuk manusia ternyata tidak berfungsi karena disegel, karena dikunci mati. Letak persamaan antara hati, pendengaran, dan penglihatan orang kafir dengan rumah yang terkunci mati adalah tidak bisa masuknya sesuatu apapun ke dalamnya karena rintangan sangat kuat. Jadi ini sedang menganalogikan atau mengkiaskan, menyamakan gambaran ya orang dengan rumah ya. Ibaratnya orang ini digambarkan sebuah rumah yang dikunci dari luar dengan kuat, disegel sehingga tidak bisa orang masuk ke dalamnya, tidak bisa memasukkan barang-barang apapun ke dalamnya. Ya sudah, apapun yang mau dibawa ke dalam nggak bisa. Nah, ini untuk menggambarkan orang kafir itu bagikan rumah yang disegel. Orang kafir itu ibaratnya rumah yang dikunci mati, ya nggak bisa dibuka kembali, sehingga nggak bisa menerima kebenaran. Kita pakai logika, ya mereka tidak mau memahami, ataupun paham pun tidak akan mengakui. Ya, kemudian kita apalagi menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tidak percaya pada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi umpamanya kita mengajak bicara dengan orang kafir, qala Rasulullah SAW, mana tambah ketawa gitu. Nabi bersabda, ya itu bagi mereka hanya lelucon. Ya makanya kita tidak bisa menggunakan bahasa dakwah seperti itu, pakai ayat-ayat Al-Quran. Jadi udah kafir gak bakalan mendengar ya. Jadi yang paling menyampaikannya dengan bahasa-bahasa hikmah, jadi pendekatan-pendekatan rasa ya, kemanusiaan ya, kemudian ya hal-hal yang sifatnya logika itu masih memungkinkan. Itu saja belum tentu didengar, belum tentu diterima. Tapi ya tetap saja kita berusaha ya, jangan kemudian tahu dia kafir lalu kita diam, tetap kita sampaikan sesuai kemampuan kita dalam menyampaikannya. Kemudian ini tadi menggambarkan antara orang kafir dengan rumah yang terkunci mati. Kemudian karena itulah maka orang kafir tidak bisa melihat tanda kekuasaan Allah yang jelas di alam raya dan pada dirinya. Ya, walaupun kita menjelaskan lihat itu matahari, lihat itu bulan, itu lihat bintang-bintang, itu semua pasti ada penciptanya. Nah, mereka nggak percaya itu. Ya udah kafir, ya kafir. Nah, jadi tidak mau mengakui akan ciptaan Allah ya. Tapi kalau kita pelajari sejarah
Sebenarnya yang disebut orang-orang musyrik di Mekah, yang diistilahkan dalam ayat ini orang kafir, masih percaya pada Allah. Jadi mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi, Allah. Siapa yang menciptakan kalian, Allah. Jadi masih ada percaya adanya Allah sebenarnya orang kafir, termasuk orang Yahudi. Mereka juga mengakui adanya Allah dan mengakui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi hanya mereka dengki, benci, nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Termasuk Al-Qur'annya itu orang Yahudi. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidak mau menjadikan Tuhan itu esa, ya. Mereka tidak mau mentauhidkan, nggak mau mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang ditolak adalah tauhid. Tauhid ini, tauhid uluhiyah, tentang keesaan Tuhan. Tapi kalau rububiyah, pengakuan adanya Tuhan, itu mereka masih mau mengakui. Lalu lebih parah lagi kalau di zaman sekarang ada orang bukan sekedar kafir seperti orang musyrik Mekah atau kafirnya Yahudi Madinah, tapi ateis. Ya sudah, nggak percaya Tuhan sama sekali. Tapi ini pengalaman tambahan cerita sedikit ya, walaupun ini sudah suruh ya, sedikit. Dulu saya punya mahasiswa waktu ngajar di Mahad Abu Bakar, itu dari Jerman. Jadi ada mahasiswa yang ikut belajar bahasa Arab di Mahad Abu Bakar dari Jerman. Tapi sebenarnya dia juga mahasiswa UNS. Nah, ketika dia belajar bahasa Arab, suruh membaca Al-Quran, ya mau, ya. Kemudian menghafal hadis, ya maju. Kemudian untuk mengucapkan bahasa-bahasa Arab, ya mengikuti. Tapi giliran waktu sholat nggak mau. Jadi yuk kita sholat, lah. Ya enggak mau sholat. Tapi dia setoran Al-Quran pinter. Kan dalam pelajaran di Mahad Abu Bakar itu ada tafsir, ada Al-Quran, ada tafsirnya, ada hadis, ada beberapa materi. Dia hafalkan dan dia paham. Ngomong Arab lancar, ya. Tapi tidak mau mengakui Muhammad, tidak mau mengakui Al-Quran, tapi ngapalin Quran, heran. Kemudian ditanya, terus agamamu apa? Saya ateis, gitu. Jadi saya nggak percaya Tuhan. Unik itu. Tapi mengikuti pelajaran yang isinya tauhid, yang dihafalin gitu. Itu dulu saya punya mahasiswa dari Jerman, itu di Mahad Abu Bakar. Ya kita komunikasi dengan baik dan orangnya juga sopan secara komunikasinya, juga sosialnya baik. Cuma ketika kita sholat jamaah, dia pergi keluar, diajak sholat, saya nggak sholat. Ya Allah. Tapi kalau suruh setoran Al-Quran, hafal gitu. Setoran hafalan hadis, hafal, ngikuti pelajaran. Itu luar biasa. Itu ada dulu ya. Pernah terjadi seperti itu. Jadi artinya memang orang kafir sampai tingkatan menghafal Al-Quran juga tidak percaya Al-Quran. Menghafal hadis pun tidak percaya bahwa itu kebenaran, tapi bisa nyangkut gitu loh. Nah, kalau kita percaya Al-Quran, percaya hadis, gak ngapal wangel itu loh. Ini malah unik dong. Sementara orang kafir, ateis kok bisa gitu. Dan bahasa Arabnya lancar. Dan pinter juga bahasa Jawa. Jadi dia bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Ya kalau Jerman memang kelahiran sana, asli bahasa hariannya Jerman. Nah ini hanya sekedar contoh. Orang ateis ya sudah, mau diapakan kita pakai logika, pakai apa lagi dalil-dalil Al-Quran, ya dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, tapi gak beriman. La yu'minun. Ini nyata. Cuma secara hablum minan nasnya baik.
kita komunikasi, tidak ada permusuhan di antara kita. Nah, ini sekedar sisipan cerita contoh, dan mudah-mudahan yang sudah kita baca bermanfaat bagi kita semuanya. Ila liqa, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah pada ayat berikutnya, ayat 8 sampai nanti ayat 20 itu sifat orang munafik. Baik, akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.